Halo, selamat datang di bacaan pekan dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 16 Maret tahun 2025. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan pekan kali ini. Ada beberapa hal penting untuk pekan kali ini, ya terutama ini saya sudah mengambil supaya tidak mengganggu yang ada di sana. Ini adalah tanggal 14. Ini menggunakan tropikal. Kita lihat matahari berada di 23 derajat 57 menit, bulan juga di 23 derajat 57 menit. Posisi artinya ini adalah bulan purnama. Kemudian karena matahari conjunction dengan north node dan bulan dengan south node, maka terjadi gerhana bulan. Gerhana bulan di Virgo, ya, gerhana bulan di Virgo di 24 derajat. Ya, kalau kita lihat 24 derajat dari Virgo, nih 24 derajat Virgo, kita lihat memang artinya di titik tersebut adalah having dressed to the nines of for yet another blind date, an attractive girl finds an unusually attractive older man at her door and immediately directs the full force of her charms on him. Jadi ini kan flirty banget dari dua orang yang tidak biasa, pasangan tidak biasa, ya, unusual couple. Dan ini ada daya tarik yang luar biasa gitu ya, atau paling tidak diupayakan terjadi daya tarik yang luar biasa. Taking a selection of a mate seriously, ya, jadi kayak kita memilih pasangan hidup, getting past youthful games like hunting for sex or status, and going for someone who is emotionally decent and has a capacity to love, regardless of the society's ideas about suitability of a match. Jadi misalnya odd couples, old and young, same sex, atau partners of different races of nationalities, dan seterusnya. Tapi udah terbayang bahwa di titik 24 derajat Virgo itu kita sedang bicara tentang apa ya, ini karena kan sudah mendekati ke Libra juga, jadi ada dua pihak yang punya daya tarik atau diupayakan punya daya tarik di situ. Dan ini bukan pasangan yang mudah gitu ya. Kalau kita lihat, saya tadi udah mengambil, ada beberapa hal yang penting. Pertama adalah bulan purnama di Virgo. Yang kedua adalah ini, kalau kita lihat dari Vedic atau sidereal itu, karena beda derajatnya, ini juga hal yang sama. Itu matahari dan bulan, ini bulannya ada di 29 derajat 44 menit Leo. Jadi kalau dari bacaan Vedic astrologi bukan di Virgo tapi masih di Leo, tapi sudah di derajat terakhir 29 derajat 44. Jadi memang kalau dibulatkan sudah masuk ke Virgo juga, tapi masih di Leo. Jadi setengah kakinya udah di Virgo. Ada perbedaan antara sidereal dengan tapi tetap aja energi Virgonya tetap tinggi. Kemudian yang penting juga di sini adalah saya mencari kapan Saturnus mulai masuk ke Pisces kalau dilihat dari bacaan sidereal. Jadi ada energi-energi perpindahan yang baru. Tetapi kalau kita lihat tidak hanya dari Saturnus ini, kalau pakai tropikal, Saturnus kan sudah di 21 derajat 49 menit Pisces. Tetapi kalau kita pakai hitungan yang sidereal, ya, cara hitungnya beda, itu baru mau masuk ke Saturnus baru masuk ke Pisces itu baru pada tanggal 29 Maret. Jadi memang kesimpulannya sebenarnya dari semua yang saya ceritakan tadi, kesimpulannya adalah
pada bulan Maret ini akan ada 2 eclipse ya. Satu gerhana bulan di mana? Di Virgo. Ini tropical, dan kalau kita mau lihat gerhana exact aspect conjunction, kita ganti jadi conjunction. Nah, akan ada gerhana matahari ya, gerhana matahari, karena kan bulan baru kan, bulannya berarti kan kosong gitu. Jadi yang gerhananya matahari, gerhana mataharinya itu tanggal 29 Maret. Itu juga bersamaan tanggalnya dengan beberapa kejadian penting di langit ya, apapun cara hitungnya. Karena kan garisnya itu kan sebenarnya adalah hitungannya kita sendiri dengan beberapa kesepakatan. Tapi pada intinya adalah sampai dengan akhir bulan Maret itu terjadi banyak transisi. That's the point ya. Poinnya adalah itu, dan 2 gerhana dan ada perpindahan, termasuk yang Neptunus juga berpindah. Ini Neptunus kalau dari hitungan tropikal udah di 29 derajat 14 menit Pisces, akan masuk ke Aries, dan itu juga salah satu bahasan yang panjang lebar juga tentang bagaimana kita memahami apa yang disebut dengan ilusi. Jadi kalau secara umum dicampur semua cerita itu adalah perubahan yang sangat besar, sangat dramatis gitu ya. Ini apalagi kalau kita lihat juga kan Uranus itu selalu terkait di derajat-derajat tersebut, di 23 derajat 50, jadi 24 derajat itu kan masih sekitar 5 derajat lebih kurangnya dari beberapa titik-titik penting tersebut, sehingga pasti ada ceritanya di situ. Selain gerhana, kedua perpindahan zodiak satu dengan lain, baik dari tropikal maupun dari sidereal gitu ya, itu menunjukkan bahwa ada perubahan paradigma yang besar sampai akhir bulan Maret. Jadi seperti ada guncangan besar. Perubahan itu nggak ada yang mudah, semua selalu mengguncang. Dan kalau kita bicara tentang masa depan, itu kan kita nggak bisa bicara banyak kecuali akan ada perubahan besar. Something big is going to happen. What gitu ya. Bahasannya banyak sekali ya, kalau kita dengarkan astrologers yang membahas tentang perubahan ini, itu entah terjadi konflik yang besar di negara-negara barat sana ya, karena ada beberapa tokoh yang kemudian dampak berikutnya gitu ya, ripple setiap keputusan itu akan berpengaruh pada konflik macam-macam, konflik ekonomi, konflik politik, geopolitik ya, termasuk konflik-konflik yang mengarah pada ketidaksepakatan. Jadi kalau dibahas sebenarnya ada beberapa titik juga, tapi terlalu detail untuk dibahas di sini. Akan banyak pembicaraan yang tidak ketemu, tidak sampai pada titik temu gitu ya. Sebenarnya kan kemarin ada beberapa tulisan atau bacaan itu yang menyebutkan bahwa jika ada 2 titik ekstrim yang punya kaitan, ada daya tarik yang keras, maka kalau kita mau cari titik tengah dan mengurangi tensionnya, maka harus dicari titik tengah yang harus lebih tinggi, dan itu sangat sukar. Sehingga memang selain beberapa kemungkinan termasuk pandemi ya, ada ditemukan juga, atau kemungkinan lain seperti tadi ya, konflik-konflik geopolitik dan lain sebagainya. Secara pribadi juga barangkali kita juga harus menghadapi perasaan tidak nyaman. Tetapi perasaan tidak nyaman itu kan bukan hal yang baru dalam kehidupan kita. Perasaan tidak nyaman itu kan mengajak kita untuk membuat perubahan.
di setiap langkah kita, termasuk dengan misalnya karena Venus juga akan retrograde sudah retrograde ya, dan sebentar lagi, yang retrograde adalah Merkurius, yang inti dari perubahan atau jenis dari tension itu adalah di setiap langkah kita, entah hubungan dengan pasangan, hubungan di dalam kerja, hubungan dengan anak, hubungan dengan saudara, itu selalu ada yang sifatnya toksik, yang kita tidak bisa 100% menerima tapi kita telan. Nah, hal seperti itu dengan kondisi, astrologi seperti ini, bahasan astrologi karena kan, itu akan membuat kita, eee, menjadi berjarak. Ekstrimnya itu jalan, energi yang berjarak tadi. Dan barangkali ini juga salah satu, eee, periode di mana kita akan menemukan jawaban. Jadi kalau kita selalu di dalam satu lingkungan yang toksik tapi sudah, secara rutin kita terima sehari-hari sehingga tidak terasa lagi gitu ya, seperti katak yang ditempatkan di air yang terus tambah panas gitu kan. Katak itu akan lama-lama dia, eee, apa, toleransi terhadap panasnya itu kan terus meningkat. Sehingga sampai titik bahwa dia mateng gitu, mateng dia udah nggak punya kemampuan untuk loncat lagi. Sama, kita juga gitu. Kalau kita berada dalam satu lingkungan toksik, levelnya sekian, bertambah lagi, kita punya waktu untuk menyesuaikan diri sampai satu titik kita menyadari kita udah nggak punya apa-apa lagi. Nah, ini adalah kesempatan yang diberikan kepada kita untuk memberi jarak dulu. Setelah jarak itu ada, ini kan, kita akan merasakan gitu, sebenarnya kita masih membutuhkan ini atau tidak. Jadi ujiannya di situ, kalau memang dia adalah bagian yang tidak bisa kita tetap jadikan identitas kita ke depan, maka dia akan ditinggalkan. Tetapi kalau dia menjadi identitas penting, bagian dari kehidupan kita, maka kita akan mencari titik tengahnya lagi yang lebih tinggi sehingga terjadi perubahan atau terjadi perbaikan terhadap hal yang tadi sifatnya adalah toksik. Nah, tadi yang saya sebutkan, apa yang menjadi masalah? Apakah pasangan, apakah saudara, apakah kemudian harta, itu kan tergantung dari eee, zodiak lahir kita, natal kita, dan itu hitungannya tidak selalu dari matahari. Kebiasaan kita kan dari matahari, ya karena dari dulu kita pikir yang namanya zodiak kita adalah zodiak matahari, bukan. Tetapi lebih dari ascendant atau dari bulan. Nah, tapi it doesn't matter ya, tinggal dilihat saja dengan siapanya, itu, kita bisa rasakan sendiri, tapi intinya adalah ketika tension itu begitu tinggi, maka yang perlu kita lakukan adalah let go. Biarkan ini berproses. Pemisahan atau terpisahnya atau berjaraknya ini adalah satu ujian di mana kita menjadi lebih objektif terhadap situasi yang kita hadapi. Supaya apa? Supaya kita tidak seperti katak tadi, di mana kita toleransinya semakin tinggi terhadap toksik sampai satu titik ya, di mana alarm kita udah mati ya, sehingga kita tidak bisa mendeteksi bahwa hal yang bahaya itu sudah sampai di titik threshold atau ambang yang sudah tidak bisa diterima oleh fisik atau mental kita lagi, seperti itu. Nah, itu, pendahuluannya, mungkin sebelum saya baca harian, saya akan ambil dulu tarot dari Telema ini. Kalau kita lihat secara sekilas ya, sebelah kiri adalah King of Pentacles. Ini adalah kondisi kita sekarang. Ya, kalau kita lihat sini, ini kan the past ya. Jadi artinya sampai sekarang tuh kita merasa bahwa kita adalah King of Pentacles. Kita tuh sudah pernah punya semuanya dan kita punya kewenangan untuk menentukan otoritas atau kedaulatan untuk menentukan kemana kekayaan kita harus dipakai.
Tetapi saat ini adalah Six of Cups terbalik. Six of Cups itu kan, eee, kasih yang lebih kayak sisterhood ya, kakak besar ke ke adik yang lebih kecil gitu ya. Rasa kasih, rasa cinta, rasa memberi ya, tapi terbalik. Sehingga sebenarnya ini kan kondisinya adalah, eee, for some reason kita katakanlah kita masih punya gitu ya kekayaan tersebut ya, tetapi karena ada barrier atau ada masalah terkait emosi kita yang terhambat, yang tadinya flowing begitu saja kita kayak ditahan ditahan karena alasan emosi, maka ke depan kita harus lebih hati-hati lagi. Page of Pentacles. Kita akan lebih hati-hati menggunakan kepemilikan kita untuk menjaga karena kita tidak tahu persis ke depannya apakah kita statusnya masih setingkat kekayaannya dengan yang dulu atau sebenarnya dengan perubahan yang besar ini ke depannya kita harus lebih berhati-hati. Penggambarannya seperti ini. Oke, kita langsung masuk kalau hari Senin ya, kita lihat hari Senin tanggal 10 bulan ada di Leo, oposisi dengan Pluto masih conjunction, walaupun agak jauh conjunction dengan Pallas Athena. Dan di sini juga kita lihat bulan itu terlibat di dalam Grand Trine, di mana salah satunya adalah Juno dan Merkurius yang conjunction dengan Venus retro. Nah, apa yang menjadi fokus pada hari Senin tanggal 10 adalah kebutuhan kita untuk berkreasi. Kita merasa kita perlu untuk mengoptimalkan rasa bahagia kita. Jadi rasa suka kita. Kalau kita bekerja ya bekerja dengan rasa suka hati. Tapi somehow itu karena oposisi dengan Pluto, maka kita nggak merasa sepenuhnya happy hari Senin. Kita nggak sepenuhnya happy, jadi ada sesuatu yang menyentak hati kita karena kita merasa barangkali di tanda petik ya, dikelabui atau istilahnya dibodohi ya, istilahnya seperti itu. Jadi ada pihak lain yang bermain strategi dengan kita dan kita agak merasa kenapa emang kita dianggap bodoh atau bagaimana? Apakah mereka pikir kita nggak bisa lihat bahwa kita sedang dipermainkan seperti itu. Tapi anyway gitu ya, itu adalah taktiknya pihak lain. Jadi saya ambil kita sebagai pihak yang dibodohi, tapi kita mungkin berada di pihak yang satunya, it doesn't matter. Tapi cerita saya sekarang pihak yang merasa dibodohi, tetapi sebenarnya semua itu tidak mengubah status apa-apa, karena kan yang set in stones atau kontraknya atau perjanjiannya itu udah jadi. Jadi kalau ada orang mau coba-coba ambil keuntungan, kita selalu bisa kembali merujuk pada apa yang sudah menjadi kesepakatan hari Senin ya. Jadi walaupun kita nggak suka, jangan kecil hati, kembali lihat papernya ya, by the booknya seperti apa. Dan dengan kita menggunakan tadi perjanjian atau kontrak atau kesepakatan yang hitam di atas putihnya, maka kita bisa mengutarakan yang menjadi hak kita gitu ya. Hati-hati di sini karena Venus lagi retro tadi ya, yang saya sudah pernah cerita. Retro itu kan kadang-kadang sering kita sebut sebagai kita udah lama nggak ketemu dengan mantan gitu ya, paling gampang contohnya Venus retro. Terus tiba-tiba kita ketemu mantan, kemudian kita kembali jatuh hati lagi dengan mantan, padahal waktu dulu pisah itu kita udah tahu kenapa kita pisah, somehow kita lupa gitu ya. Tapi kayaknya dalam
situasi yang sekarang, walaupun itu juga ada kemungkinan terjadi, justru sebaliknya yaitu kita biasanya berada di lingkungan yang tanda petik toksik ya. Kemudian justru sekarang kita punya kesempatan untuk memberi jarak dulu, dan itu fungsinya Venus retro adalah mengingatkan kita kembali gitu ya, untuk melihat apa yang kita sukai. Sukai itu kan emosi ya. Itu kita bandingkan langsung dengan logika kita, supaya kita logikanya tidak bias gitu. Itu hari Senin ya. Hari Selasa, bulan juga masih di Leo, artinya kita masih berfokus pada kerja. Di sini ada perasaan seperti kita melakukan sesuatu tapi kita tidak terlalu suka gitu ya, tidak terlalu suka. But somehow gitu ya, tidak terlalu suka karena ada pihak yang mungkin istilahnya apa ya, suka menyeloteh gitu, menyeloteh, suka memberi komentar negatif gitu. Tapi somehow komentar-komentar tersebut pada hari Selasa itu kita lihat seperti ada benarnya juga, kita melihat setuju juga, tapi memang tidak sukanya tetap ada, cuman ya ada benarnya juga. Itu kemudian iya, kita juga masih harus sangat berhati-hati karena di sini tadi kita masih pinter-pinteran dengan pihak lain. Hari Rabu di sini ada Yod ya, Yodnya mengarah kepada Neptunus, dan Neptunus yang conjunction dengan satu lagi sebenarnya ini masuk bahasan depan, ketika matahari conjunction dengan Saturnus ini juga is a very big thing ya, a very big thing, something dies gitu loh ya. Anyway, kita tadi lagi nggak ngomongin itu, saya cuman baru ingat ada poin yang saya lupa dibahas di depan. Hari Rabu, kalau kita bertemu dengan masalah di mana ada pihak yang tanda petik nyeleneh gitu ya, tapi sifatnya lebih barangkali entah dia sedang memperjuangkan hal yang sangat penting buat kehidupannya tapi nggak relevan dengan banyak orang, dia sangat khas gitu, maka kita harus memperlakukan dia sebagai bagian dari masyarakat besar gitu. Jadi kalau katakanlah kita punya 10 teman, 10 tuh populasi ya, jadi banyak gitu ya. Saya sebutnya cuma 10. Ada satu orang yang memang selalu bermasalah gitu. Yang paling gampang kita lakukan adalah ya tinggalkan saja dia, itu urusannya dia gitu ya. Masalahnya dia sendiri, tapi ternyata situasinya itu memaksa untuk kita nggak bisa ninggalin yang satu orang. Tetap aja yang 9 orang itu harus berpikir gimana supaya nggak ada satu orang pun tertinggal. Nobody is left behind, terutama kalau kita bicara tentang kesejahteraan. Seberapapun kita merasa sejahtera, kita mampu meraih kesejahteraannya buat kita, berada di lingkungan yang sama dengan orang yang tidak bisa akses kesejahteraan, itu tetap aja kita tidak merasa bahagia. Intinya seperti itu. Nah, kemudian hari Kamis, bulan sudah ada di Virgo, ini saatnya kita memang lebih melihat data atau kita fokus pada kesehatan kita. Kita membuat diagnosis terhadap masalah yang ada di depan kita, melakukan analisis atau kita melihat bahwa kita punya kebutuhan untuk mendalami lagi masalah yang di depan kita, terutama terkait dengan keuangan. Barangkali memang kita kerasa sedikit ya hari Kamis itu, kayaknya kita nggak sepenuhnya untung ya, kenapa kok, atau sebaliknya, kenapa kayaknya kita nggak sepenuhnya rugi deh, kita nggak sepenuhnya seburuk itu, tapi kita harus hitung lagi
keuangan kita, lihat saldonya lagi. Dan mungkin ada rumus-rumus yang kita lupa memasukkan gitu, atau lupa menghilangkan. Hari Jumat ini adalah, jadi bulan purnamanya itu kan pada hari Jumat ya. Bulan purnama gerhana bulan. Tadi kalau kita lihat sebentar. Ini tepatnya gambarnya itu pukul 1:56 siang hari Jumat waktu Indonesia bagian Barat. Berarti mungkin kita tidak bisa lihat ya, bukan di Indonesia kita nggak bisa lihat gerhananya, tapi di negara lain. Kembali lagi, kita lihat bulan purnama di Virgo. Full moon in Virgo, you are good enough. It's time to be really honest with yourself and understand what's led you to ask your question. Have you been humble to the point of being self-effacing? Humility is good, but it can go too far, and drawing this card suggests you may be underrating yourself. Ya, jadi barangkali ini juga termasuk saat yang penting buat kita kembali mencari kebiasaan hidup, gaya hidup sehat. Kembali lagi ya, gaya hidup sehat kita, jangan lupa olahraga, kembalikan lagi pola tidur kita jaga makanan kita supaya tetap seimbang, protein, karbohidrat, serta suplemen yang lain. Ini hari Jumat, ini ketika sebenarnya titiknya di sini ya. Jadi sebenarnya dari tadi sebenarnya. Jadi banyak yang menyampaikan dari sisi esoterik ya, yang sensitif ya, buat teman-teman yang sensitif. Itu perubahan memang belum secara gamblang disampaikan sekarang, but something is brewing gitu ya. Ada yang sedang digodok. Kalau kita akan mengalami perubahan, itu omong-omong terhadap kita, omong-omongnya itu sedang dilakukan, tetapi belum dipublikasikan. Nah, pas tanggal 14 ini, barangkali memang ada informasi-informasi yang tadinya sudah diomong-omong itu bisa keluar gitu, intinya. Dan kalau kita lihat lagi kenapa perubahan ini, selain gerhananya sendiri itu kan life changing ya, itu trine dengan Uranus. Di sini kita lihat trine dengan Uranus, dan matahari itu yang conjunction dengan Saturnus conjunction dengan matahari itu combustion istilahnya ya, atau dia hilang. Barang sebesar itu hilang, ketutupan bumi. Karena cahayanya nggak nyampe gitu. Jadi kayak lahir kembali. Saturnus itu adalah struktur, pilar. Tanda petik glitch, mati sebentar. Kayak gerhana juga gitu, tapi bukan gerhana seperti yang itu, tetapi karena kan pas gerhana bulan, mataharinya menutupi
Saturnus, maka memang tadi yang saya katakan sebagai struktur atau pilar itu tanda petik kayak di reboot, di reset. Penggambarannya memang begitu. Apa boleh buat ya. Dari kemarin sebenarnya ketika saya bicara ini tuh kan kayak ngomong di langit gitu ya. Apa nggak ada yang sifatnya operasional, tapi ambil take it kalau memang resonate aja. Dan kita lihat kenapa ini begitu penting ya bulan purnama ini, karena temennya kan banyak nih. Matahari conjunction dengan Saturnus, matahari trine dengan Vesta, matahari trine dengan Mars yang ada di Cancer. Jadi memang it's a lot story about this gitu loh. Jadi memang akhirnya yang saya bisa katakan adalah semuanya akan completely different, termasuk dari cara pandang kita terhadap dunia. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan sekarang. Nanti let's see, pekan depan barangkali saya bisa bicara lebih detail terhadap ini. Jadi saya seperti flooding informasi sehingga yang saya bisa katakan hanya yang sifatnya besar-besar tadi aja. Nah, hari Sabtu bulan yang ada di Libra oposisi dengan ini berarti kan Merkurius baru saja station pada hari Sabtu dan dia sebentar lagi kan conjunction dengan Venus, sudah conjunction sebenarnya, tapi hari Sabtu itu hari Sabtu yang kita rasakan adalah barangkali kita tadi tidak bisa melihat pasangan kita atau mitra kita dengan cara yang sama seperti biasanya. For some reason gitu ya, barangkali sepanjang kita bersama dengan tanda petik partner kita dalam kehidupan, dalam pekerjaan, sekali dua kali dia membuat kita kecewa. Ini dua belah pihak, mungkin kita yang mengecewakan atau kita yang dikecewakan, either way. Berkali-kali dan setiap kali karena kita melihat dia sebagai mitra atau pasangan, partner, maka ya udah dimaafkan dan jalan terus. For some reason gitu ya, pada hari Sabtu ini I'm not gonna take that anymore. Seperti itu, rasanya seperti okay, like 3 kali is enough, mungkin 1000 kali is enough, I don't know ya. Mungkin kalau buat beberapa orang 1 kali is enough, tapi buat kebanyakan orang 3 kali itu udah 3 kali is enough gitu ya, kecewa. Oke. Terus tinggal pergi aja gitu. Akibatnya siapapun yang ditinggalkan atau yang meninggalkan itu akan nangis kan. Seperti itu. Setelah menangis, maka masing-masing pihak akan butuh waktu untuk memberi jarak dan memproses rasa tersebut. Apakah masih akan bersama atau tidak? Kayaknya masih harus tunggu tanggal mainnya. Kapan? Kalau Venus dan Merkuriusnya sudah tidak retrograde lagi. Selama masih retrograde, ini kan baru diaktifasi. Diaktifasinya pakai bulan dengan oposisi. Pada hari Sabtu, dengan mitra kita ngerasa ini kecewa yang sudah kesekian kalinya, ya. Sehingga barangkali ya itu tadi, tapi kalau di titik tadi kan memang kayaknya kita sedang mencoba untuk mencari pasangan yang tidak setara dengan kita. Jadi either temptation keluar menjadi besar, itu juga ada kemungkinan. Nah, hari Minggu, bulan terlibat dalam T-square dengan focal point-nya adalah Mars, oposisinya adalah Aries dan Chiron. Jadi
masih terkait, temanya adalah hubungan dengan atau kemitraan, itu tiba-tiba memuncak. Jadi kalau misalnya diskusi hangat itu sudah dimulai hari Sabtu, hari Minggunya masih berkelanjutan, dan di sini pakai cerita mengungkit-ungkit kesalahan lama, atau berteriak, atau mungkin kalau di dekatnya ada gelas sama piring, hati-hati aja gitu ya. Seperti itu. Just be very careful. Jadi memang pada saat ini ya, somehow memang cinta kasih, aliran kasih yang biasanya kita berikan tanpa pikir panjang, sekarang terlalu banyak berpikir. Kamu mesti gitu deh sekarang. Kamu mesti aja gitu. Kalau ada masalah gini pasti kamu begitu. Biasanya kalau ada masalah seperti ini kita nggak pernah ngomong seperti itu. Tapi for some reason pada pekan kali ini kita nggak akan terima seperti biasanya kita menerima. Dan memang titik itu turning point ya. Turning point di mana kita udah mengatakan that's enough. Itu memang ya titik perubahan. Merciful Mother Jamal ini 448. Oh sudden resurrection, oh countless blessing, oh blessing fire in the jungle of thoughts. Today you arrive with laughter to break open the jail. Jadi di sini ada perasaan kita bebas, liberation, freedom. Jadi jarak yang ada antara kita dengan pihak tertentu itu sebenarnya adalah upaya untuk kita membebaskan diri dari hubungan yang toksik tadi, dan ini terlihat di sini juga. Jadi resurrection-nya itu seperti tadi, oh that's enough. Countless blessing-nya adalah kita mampu mengenali apa yang terjadi pada kita, dan tiba-tiba kita punya fire untuk fight untuk diri kita sendiri. Yang tadinya kita terlalu banyak berpikir, oh kalau gini nanti begini, oh kalau gitu ini nanti begini, nanti hitungannya gimana. Nah, sekarang today we arrive at laughter gitu. Jadi tiba-tiba semua alasan yang menahan kita pada satu posisi itu kita ketawain. Jadi selama ini aku susah payah melakukan ini, menahan hati, menahan mulut untuk tidak mengatakan sesuatu untuk kayak gini. Yang bener aja. Ya udah kalau gitu. Jadi something like that. Ketika kita bisa tertawa terhadap hal yang tadinya kita anggap serius, jadi yang ternyata nggak segitu seriusnya gitu, atau tidak dianggap serius oleh pasangan kita, maka kita bisa break free dari tekanan dari pikiran kita yang menahan kita pada satu titik. That's so deep. Iya, jadi tadinya cinta gitu, tapi cinta itu somehow ya, tadinya kan ini kesepakatan antara dua belah pihak, dua angsa itu kan kesepakatan dan dasarnya adalah kerelaan hati. Tapi itu ada masalahnya, somehow memang akhirnya kita melihat cahaya dari gelapnya. Kita nggak bisa lihat kan, dengan smoke atau dengan awan ini kan kita nggak ngelihat jelas, tapi tiba-tiba muncul cahaya dan kita bisa melihat. Kalau gini caranya gue cabut ya, something like that. Oke, ini dari kartu-kartu yang loncat, jumping. Yang pertama adalah diamond. Value your self-worth. You are God's precious gems. Jadi yang biasanya kita humbling ourselves di depan banyak orang, berpikir bahwa
pengorbanan kita akan ada harganya. No, 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 no. Saya sudah terlalu lama itu merendahkan hati, merendahkan diri, dan tidak ada harganya. Siapa yang bisa memberi harga yang pantas untuk diri saya adalah diri saya sendiri. Diamonds are wonderful symbols of how being under pressure can lead to beauty. Exactly, no? Kita sedang jadi diamond dengan semua pressure tersebut, tapi kita tiba-tiba mampu menemukan harga diri kita lagi. Ini the curse, ini kan kita ingin mengatakan sesuatu, but somehow gitu ada yang nahan mulut kita untuk tidak bicara. Kita melihat cara pandangnya udah bukan cara pandang yang penuh cinta lagi kan. Yang ingin kita sampaikan itu mungkin ya bentuknya sumpah serapah yang nggak sengaja, yang yang aunya itu tadinya kan kita tahan supaya nggak kita bilang tapi sakit tahu gitu. Jadi akhirnya kita pengen ngomong gitu. Jadi di sini ada warna merah, ada kemarahan, kekecewaan yang udah akan meledak. Hijau, kebutuhan kita untuk memperbaiki situasi. Titik tengah di dahi itu karena kita cinta terhadap diri kita sendiri. Somehow mulut kita ditutup. Tapi Merkurius yang retro itu membuat kita kembali lagi mengevaluasi apakah yang kita lakukan ini udah benar. Curse ini barangkali kalau isinya, saya tadi lihat lebih gambarnya daripada isi, tapi somehow kalau mau membaca silahkan. Jadi di sini ada curse. Curse itu berarti kan ya itu kita pengen ingin menyampaikan bahwa semua tindakan yang menyakitkan, yang harmful itu selalu ada konsekuensinya, dan konsekuensinya tuh sakit. Sehingga kalau sakit pasti ada respon untuk kembali keluar. Tadi ya, marah, frustrasi, kecewa, itu pasti nggak bisa ekspresi itu dipendam terlalu lama. Dipendam bisa, tapi akan ada saatnya meledak, dan ini saatnya meledak. Kemudian yang berikutnya, Mirror Guardian, take time to reflect ya. Jadi kita, kalau ini sebenarnya saya lebih lihatnya ya sudah timing aja. Kembali lagi lihat astrologi. Itu memang era kegelapannya itu memang is written in the star. Era pencerahannya juga is written in the star gitu. Sekarang kita lihat ke langit, memang waktunya, dan apapun pertanda di luar kita udah tidak bisa mengabaikan lagi. Ya, this is just the time. Ini adalah waktu untuk berubah. Dan sudah tadi written in the sky. Jadi artinya kalau ada perubahan yang besar dan kemudian membuat kita pengen ngamuk, sebenarnya kita bisa kembali lagi. Ya, ini untuk menjaga kesehatan mental kita, menjaga kalbu kita tidak tergeret pada hal yang gelap gitu ya. Kita hanya berpikir, ya sudah, ini memang waktunya kita untuk membuat perubahan. Kalau kekecewaan itu ada, kalaupun kita meledak, kita paham bahwa ini sudah waktunya, dan tidak ada yang namanya kebetulan. Jadi memang ini sudah suratan juga bahwa kita pernah mengalami masa kegelapan, kita merasa dalam situasi yang tidak menguntungkan, tetapi ada waktunya juga berubah di mana kita bisa rising up above. Nature spirit, joy, delight, peaks of carefree abandon, living wildly, magically and free. Be open to the wonders of universe flooding into your life. Innocence and delight are abounding. Happiness is on its way. Ya, jadi semua tadi yang bahasan saya yang cenderung lebih gelap, terkungkung, meledak, itu sebenarnya arahnya untuk mencari ini. Jadi kita lihatnya lebih positif aja, bahwa perubahan ini akan membawa hal yang membuat kita happy. Base chakra itu known as the base or root chakra, this energy center. Jadi
Kita tuh kan rootnya manusia itu kan adalah jiwa. Saya melihatnya sebagai jiwa yang lahir ke dalam fisik. Kenapa kita butuh lahir dalam fisik? Walaupun kita tidak ingat ketika kita jadi jiwa yang baru dipindahkan masuk ke dalam bentuk fisik. Itu untuk merasa bahagia, untuk expand. Karena jiwa yang di tempat yang damai di sana masuk ke dunia yang sangat tidak damai, atau katakanlah damai itu adalah perjuangan gitu ya. Ada tapi diperjuangkan. Itu kan supaya berkembang, supaya si jiwa ini nggak polos lagi. Jiwa ini pernah mengalami semuanya, termasuk tadi perasaan tidak nyaman, terkengkang, tetapi kemudian mampu menemukan titik victory, bebas. Nah, kembali ke root kita adalah memang tujuannya kita mengalami tersebut, merasakan, menghayati rasanya tidak nyaman dan menghayati rasanya kemenangan sebagai bagian dari tadi, alam jiwa tadi. Nah, tetapi saat ini kita masih belum ingin melihat sebagai hal tersebut. Kenapa? Karena kita terlalu larut dalam dramanya. Kita belum menarik dari drama tadi, perasaan tidak nyaman. Nah, kita masih stay di situ, stay di cerita drama tersebut. Kita belum ingin melihat bahwa semua drama itu hanya ya drama itu permainan, sandiwara, peran yang kita mainkan. Untuk apa? Untuk jiwa, supaya dia punya pengalaman. Nah, tapi kita belum bisa tarik sampai ke jiwa tadi. Take the lead. Nah, begitu kita mampu, ini ke depannya, begitu kita mampu untuk memahami bahwa semua yang terjadi, drama yang terjadi di depan kita itu adalah lakon, ya. Lakon yang untuk menambah kekayaan batin kita, maka kemudian kita take the lead. Ya udah, jangan ambil terlalu serius kehidupan ini. Karena kita harus ingat bahwa kehidupan ini arahnya adalah untuk mencari kebahagiaan. That's the whole point. That's the whole idea why we are even born gitu. Untuk mendapatkan kebahagiaan. Pada saatnya kita kembali going home, ya, back home, itu yang kita ingin bawa bukan rasa marah, bukan kekecewaan, tapi kebahagiaan dan rasa syukur bahwa kita pernah dilahirkan, bahwa tujuan kita lahir menjadi fisik itu tercapai, yaitu mendapatkan pengalaman dan belajar dari pengalaman itu dan menarik pengalaman itu sebagai satu hal cerita yang membahagiakan. Jadi kalau kita ingat seperti pada saat SMA gitu ya, kita kan sekarang udah nggak SMA lagi. Pada saat kita SMA, kita mengalami banyak hal tidak nyaman gitu, seperti bullying, seperti duitnya kurang lah, atau masalah besar sekali gitu ya. Kita kepengen ikutan Dharma Wisata tapi nggak boleh, atau kita lagi tidak fit gitu kan, sebel banget semuanya. Itu ceritanya bikin kita nangis, apalagi naksir dan yang ditaksir nggak membalas cinta kita gitu kan. Nah, tapi ketika kita sudah keluar dari masa SMA tersebut menjadi sekarang, kita melihat pengalaman ketika masa SMA itu adalah hal yang menyenangkan. Betapa senangnya ketika kita masih SMA, masih muda, penuh dengan antusiasme. Antusiasme, kita banyak melakukan hal yang baru, dan kita benar-benar ngerasain tuh yang namanya jatuh cinta for the first time. Kemudian kita mencoba untuk creativity ya, membuat semua hal baru di depan kita. Satu lagi, saya udah ambil juga yang loncat. Ini adalah current situationnya power ya, jadi kita udah di titik yang bukan SMA lagi ya. Kita udah yang dewasa, mature, sudah mampu untuk melihat pengalaman tersebut menjadi kekuatan kita, menjadi kapasitas kita, kemampuan kita untuk menghadapi masalah.
kita nggak cengeng lagi, kita nggak lemah lagi, kita nggak semudah itu lagi ditipu. We have our own power. Power datangnya dari dalam diri kita. Apa yang kita inginkan, kita masih pengen senang-senang di sini, tapi kayaknya memang ada hal lain, enlightenment. Cahaya tadi ini sebenarnya sama dengan yang ini. Jadi di luar semua ini, kita di luar dari semua drama yang kita lakoni itu, yang paling penting adalah kita mampu mendapatkan pencerahan dari hal tersebut itu utamanya. Dan advice-nya adalah diligence ya, kita berada di atas dan terus di atas dari drama tersebut. Jadi kita lihat rumput di bawah dan tanaman di bawah itu sebagai rumput yang kita awasi. Supaya apa? Supaya ini kan resultnya kita mampu memproteksi. Apa yang diproteksi? Jiwa kita tadi. Jiwa kita proteksi supaya dia tetap murni. Supaya dia tetap bahagia sampai the end of time-nya itu yang di bawah adalah pure energy, pure light energy. Why? Oke. Tapi ini muncul lagi ya, King of Pentacles ini sama dengan yang di depan pertama tadi. Situasinya ini wealthy, successful, practical, materialistic, stubborn. Jadi artinya memang kita dalam posisi yang gak kekurangan duit kok sebenarnya. Jadi hanya mindset kita mengatakan bahwa kita kurang. Pertanyaannya, kita makan cukup nggak? Kita kelaparan banget nggak? Kalau lapar puasa itu lain ya. Enggak kan? Apa sih sebenarnya masalahnya? Difficult in leadership, corruption, arrogance, lack of. Jadi kita tuh senangannya ngomel. Apa aja kita omelin. Ini gimana sih kok? Padahal kita sebenarnya ya nikmat apa yang kau dustai, itulah kira-kira seperti itu sekarang situasinya. Advice-nya adalah perfectionism, slow progress, stuck, second guessing. Ini lebih jangan mudah untuk berpikir negatif. Kita lihat kiri kanan dulu. Apa sih sebenarnya dari masalah ini, dari drama ini, apa sebenarnya yang kita dapat? Udah diam dulu. Kita lakukan refleksi dulu. Ya ini advice-nya Knight of Pentacles terbalik ya, reverse ya. Ini outcome-nya adalah progress supaya kita bisa maju. Kita nggak stuck di hidup penuh omelan ini tadi. Hidup penuh drama. Drama itu mau nggak mau kan itu dia settingnya kita. Kita kan di tempat, di posisi di mana lingkungannya harus ada drama. Kalau nggak ada drama kan kita ya nggak hidup namanya kan. Drama itu bagian dari hidup. Dan kita ngomel, kurang ini, kurang itu, seharusnya ini, seharusnya itu. Orang ini gimana sih? Nggak ada yang salah tuh, semua di luar, nggak ada diri kita gitu. Semuanya di luar salahnya. Jangan gitu dong. Kita juga harus lihat ke diri kita sendiri. Harus balance. Sehingga kita bisa berkembang. Jiwanya berkembang. Ada progres. Ada kemajuan. Nggak kayak dari 20 tahun lalu ngomelin tentang masalah kekayaan sampai sekarang statusnya masih sama, ngomel tentang kekayaan. Something like that. Oke. Ini pesan dari guidance kita, ya, spirit guides kita untuk menutup bacaan kali ini. No one, nothing can compel you to be either happy or unhappy. It's always your choice.
Jadi situasi tadi kembali lagi ke drama ya. Drama itu mau nggak mau karena kayak ikan itu harus ada di lingkungan air. Mau airnya di kolam, mau airnya di laut, mau airnya di sungai, or whatever. Tapi in order for ikan untuk bisa hidup, dia harus di air. Drama itu airnya kita, di tempat kita hidup. Nggak ada drama kita nggak hidup. Kita hanya jiwa. Jiwa tempatnya nggak di sini. Jiwa tempatnya yang nggak ada drama tadi. Tapi kita memilih untuk lahir ke tempat yang banyak dramanya. Nah, di antara semua drama ini, nggak ada orang yang bisa nyuruh kamu untuk happy atau tidak happy. Nggak ada. Kamu happy, kamu sedih aja. Nggak ada yang bisa ngomong gitu. Tetapi kita selalu punya pilihan. I want to be happy. Dalam situasi, dalam kolam ini, saya memilih untuk happy. Berenang ke sini sana, mencari pelajaran baru. Atau saya tidak happy di sini, saya pengen ngomelin di yang sebelah sini tanamannya terlalu hijau, yang sebelah sana gitu ya. Tapi intinya semua adalah kembali kepada pilihan kita. Oke, Wenita Indra saya di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.